Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Nina Cynthia Rismawardani dengan NIM 241044200015. Selanjutnya ada Naufal Zidan Kansa Akila dengan NIM 241044200008. Lalu yang berikutnya ada Muhammad Habib Satria Erangga dengan NIM 241044200003. Dan yang terakhir ada M. Riza Kurniawan dengan NIM 241044200020. Baiklah, kami berempat akan mempresentasikan materi dengan berjudul Usaha dan Energi. Perkenalkan, nama saya Naufal Zidan. Saya akan membahas apa itu usaha. Usaha merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan. Usaha tidak bernilai jika gaya tidak menghasilkan perpindahan. Dalam satuan usaha merupakan hasil perkalian antara satuan gaya F dan satuan perpindahan S, yaitu Newton, meter, atau Joule. Menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, gaya searah dengan perpindahan. 2. Gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan. 3. Gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. 4. Gaya berlawanan arah dengan perpindahan. 5. Tidak terjadi perpindahan pada benda. 6. Pada grafik F dikurangi delta X. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S, dengan alpha adalah sudut antara perpindahan arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya seseorang mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha dikalikan S. Karena antara arah gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan 90 derajat itu adalah 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja searah dengan perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kita berlintasan dengan alas treadmill. Pada kasus ini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos dikalikan S dengan sudut 180 derajat. Cos 180 derajat itu min 1, maka W sama dengan min F dikalikan S atau usaha akan bernilai negatif. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang rumus besar usaha jika gaya bekerja tidak menyebabkan perpindahan.
Keterangan W sama dengan usaha, F gaya bekerja pada benda maupun perpindahan. Besar usaha jika kita usaha. W sama dengan luas daerah di bawah grafik. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi adalah sebagai berikut. Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Energi potensial. Apa itu energi potensial? Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial disebut juga sebagai energi diam, karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Dapat disebut juga energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, yang kedua ada energi potensial pegas. Nah, energi potensial gravitasi memiliki rumus yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Dan keterangannya EP adalah energi potensial, M massa, G percepatan gravitasi, H ketinggian benda dari titik acuan. Dan yang energi potensial pegas memiliki rumus F sama dengan K kali delta X. EP sama dengan 1/2 F kali delta X sama dengan 1/2 K kali delta X kuadrat. EP sama dengan energi potensial, F sama dengan gaya, K konstanta pegas, H ketinggian benda dari titik acuan, delta X pertambahan panjang pegas. Nah, yang terakhir energi kinetik. Energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Rumusnya EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan benda. Energi mekanik. Energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial yang memiliki rumus yaitu EM sama dengan EK plus EP. EM sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah M kali G kali H. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan benda, EP sama dengan energi potensial, G percepatan gravitasi, H ketinggian benda dari titik acuan.